Ya, sahabat di rumah, baru saja kita lihat beberapa artikel tentang peran vaksin dalam mendorong pemulihan ekonomi. Dan saat ini di rumah saya sudah hadir tim komunikasi publik dari Satgas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu Dr. Lula Kamal. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Lula Kamal adalah dokter yang begitu aktif mensosialisasikan pentingnya untuk disiplin protokol kesehatan. Apalagi sejak ia bergabung dalam tim komunikasi publik Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perempuan kelahiran Jakarta 10 April 1970 yang juga berprofesi sebagai presenter ini kerap hadir dalam acara talk show dan seminar. Mantan none Jakarta tahun 1990 yang menempuh studi strata 2 di King's College London bidang rehabilitasi narkoba dan adiksi ini dulu juga aktif menyuarakan anti narkoba, gerakan jantung sehat, pembasmian nyamuk demam berdarah, hingga wabah flu burung. Ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan yang didengung-dengungkan banyak orang. Sebenarnya bagaimana sih cara kerja vaksin ini, Dok? Oke, gini. Vaksin itu kan sebetulnya adalah satu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Niatannya adalah membuat tubuh kita kebal terhadap salah satu jenis penyakit. Yeah. Nah, si zat ini nih bisa macam-macam bentuknya. Bisa kemudian dia virus, bisa bakteri yang sudah dilemahkan, Betul. ada yang sudah dimatikan, ada bagian dari bakteri, misalkan bakteri bulat gini ya, diambil cuma simpainya aja. Atau lebih jauh lagi barangkali cuma racunnya aja. Tapi niatannya sama, bikin tubuh kita ini kebal terhadap suatu jenis penyakit. Sebetulnya apa yang kejadian? Yang kejadian tuh gini nih. Jadi tubuh kita ini kan pinter nih ya, punya tentaranya sendiri. Betul. Dimasukkan nih musuhnya supaya latihan duluan. Okay. Tapi kan musuh yang dimasukkan udah dilemahkan. Ada yang udah dimatikan. Yes. Jadi kalau nanti dimasukkan, perang ini pasti kita yang menang. Nextnya nanti, kalau ketemu musuh yang sama, badan ini udah pinter banget. Sel memorinya udah jelas. Dia udah tahu ngalahinnya dengan cara apa. Betul. Itu konsep kerja daripada vaksin. Oke, berarti hubungannya kalau orang kan banyak mengkorelasikan dengan herd immunity nih. Cara kerja vaksin yang membentuk herd immunity ini seperti Jadi apa? gini, kalau herd immunity itu adalah kekebalan kelompok. Maksudnya gini, kalau ada satu kelompok 70%-nya itu udah kebal ya, yang 30% nggak perlu divaksin pun akan ikutan kebal. Kalau saya gampangnya ngomongnya gini nih, kalau pakai bahasa yang paling gampang aja deh nih. Virusnya udah mati gaya, misalkan gini, saya kebal, Michael kebal, ya. Terus dia lompat ke saya, nggak bisa hidup dia. Lompat ke Michael, nggak bisa hidup dia. Nah sekarang kalau dari 10 orang, yang 7 nih udah kebal semua, nggak sempet dia pindah ke tempat yang 3 ini. Jadi yang 30% ini ikutan kebal dari yang 70%. Tapi ingat 70% loh. Kalau di Indonesia nih, mesti ada 70% orang yang kebal dulu untuk seluruh Indonesia bisa punya herd immunity. Nah ini penting-penting, karena ada orang-orang yang barangkali nggak bisa divaksin, Michael. Bisa karena usianya, bisa karena penyakit tertentu. Jadi makanya nih kita yang bisa vaksin, kita duluan. Bukan cuma melindungi diri sendiri, tapi melindungi orang lain yang kita sayang. Betul, oke. Nah, kemarin tuh sempat saya IG story, pasang foto Dr. Lula Kamal tentunya gitu? ya. Ask a question, dan kayaknya banyak banget yang sudah ngirimin pertanyaan untuk mau dijawab. Karena banyak banget informasi nggak bisa dipungkiri itu simpang siur kan, Dok ya. Kita coba bantu jawab satu persatu kali ya, Dok. Boleh ya? Nah ini nih yang keluar nih dari Jeffrey. Vaksin itu aman nggak sih, Dok? Apa resikonya dan sejauh mana pemerintah bisa menjamin? Wah, ini pertanyaan satu tapi 3 ya. Langsung satu 3 A, B, C. Pertanyaannya, vaksin aman nggak? Aman. Aman. Kalau nggak aman, nggak bakal dia dikeluarkan atau disuntikan sama kita. Apalagi vaksin yang semuanya kita udah puas deh, yang namanya BCG, polio, bla bla bla, itu udah gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya, sampai sekarang kok kita belum disuntik vaksin COVID-19? Karena kita memastikan keamanannya dulu. Yang kedua, ada nggak resikonya? Ya ada lah, efek samping tipis-tipis, kita ngomongnya efek sampingnya. Misalkan, pernah kan dulu pas zaman PCG, zamannya campak. Apa yang kemudian kejadian? 1, sakit tempat suntikan. Bengkak tempat suntikan. Ada lagi cerita demam. Tapi itu minimalis sampai sekarang, yang sedang kita uji coba sekarang, cuma 20% tuh yang bengkak, yang sakit, yang sampai demam. Sisanya nggak kerasa apa-apa.
Oke, jadi benar-benar resikonya cuma ya itu ya minor lah. Tipis gitu. Nah ini pertanyaan 1C, Dok. Sejauh mana pemerintah bisa menjamin? Nah, sebenarnya udah saya jawab tadi. Kalau sampai sekarang kita belum suntik-suntikan untuk vaksin COVID-19, itu karena pemerintah memastikan dulu aman dan efektif baru kemudian. Jadi begitu vaksinnya keluar itu udah pasti sudah lewat screening. Sudah oke. Malah kalau sekarang sih ya Presiden malah udah ngomong tuh Pak Jokowi. Duluan saya dia ntar gitu, biar semua tahu. Saya juga termasuk nih Michael. Kalau misalkan datang duluan, saya ikutan yang duluan. Saya termasuk yang hayu. Kalau kita nih yang masih muda, yang harus jadi 70% itu, hayu sama-sama. Iya, betul. Nah, kita jawab lagi pertanyaan berikutnya. Ini dari Joe, apa yang harus dilakukan pemerintah dan sejauh mana masyarakat apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat sampai vaksin ini siap? Nah, ini paling penting nih. Ternyata kita nyuntik sekarang, bukan kebal sekarang. Ada cerita nih, kita dapat yang mana nih? Yang model 2 kali suntik, berarti setelah 2 kali suntik dulu, ada waktu dulu baru kita kebal. Dan dari sekarang sampai kita kebal, kita ngapain aja? 3M lagi, ingat pesan ibu. Nggak ada cerita lain yang bisa kemudian memisah bercerai kita sama COVID-19 kecuali yang tadi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai nyentuh muka kalau nggak yakin nih tangan kita bersih. Jadi harus 2 kali ya, Dok ya? Ada yang 2 kali, ada yang sekali. Tergantung nih kita nanti akan dapat yang mana. Apapun ceritanya, nggak disuntik sekarang kebal sekarang loh. Jadi sekarang tetap aja kita nungguin sampai kita kebal semua. Ada lagi yang menanyakan gini, kalau saya udah disuntik, udah 1 bulan disuntik, apa saya boleh buka masker? Sebetulnya ya, it's quite okay, tapi kita kan mau mengejar gimana caranya supaya herd immunity. Tungguin sampai 70%-nya selesai, baru kita sama-sama gantung masker. Sangat dinantikan masa itu ya, kayaknya sama semua orang. Nah ini dari Jane, Dok, bolehkah uji klinik vaksin dilakukan di beda negara? Oh, bisa banget. Contoh yang paling gampang adalah ya, sekarang vaksin Bio Farma kita nih, itu tuh vaksin polio kita, itu tuh dijual sampai ke 150 negara. Kalau mikirnya harus di Indonesia buat orang Indonesia, nggak laku dong kita jual ke luar negeri ya. Jadi intinya sekarang polio yang pertama kali atau BCG yang pertama kali kita dapatkan juga nggak diuji coba di Indonesia, tapi diuji coba di negara yang lain. Jadi intinya sekarang untuk vaksin itu peraturannya nggak mesti di negara tertentu. Sekali dilakukan, ini berlaku untuk semua. Kecuali misalkan gitu didapatkan strain yang berbeda. Strain yang berbeda bukan ngomongin negara lagi kalau kayak gitu mah. Strainnya yang kita bicarakan, bukan negaranya. Tuh sahabat ya, semoga semakin tercerahkan ya dengan jawaban dari Dr. Lula Kamal. Nah memang tidak bisa dipungkiri juga Dok, sekarang tuh beredar banyak informasi-informasi hoax gitu ya. Betul. Lelah kan ya, jadi masyarakat jadi bingung dengan keberadaan vaksin ini. Nah gimana kalau kita main game, saya udah nyiapin nih, tim Michael Cara Luar Biasa udah nyiapin beberapa statement yang beredar di masyarakat. Tugasnya Dr. Lula ini bilang true or false, nanti bantu jelaskan ya Dok. Oke. Sip. Oke, kita baca yang pertama. Dok, ini namanya bener nggak sih ya Dok? Imunisasi dapat melemahkan kekebalan tubuh. Itu mah begini banget tuh, false banget, salah dong. Salah ya. Kita ngapain kita nyuntikin imunisasi kalau dia bikin malah jadi menurunkan. Kita harusnya menaikkan kekebalan tubuh dengan sendirinya. Karena ada informasi yang beredar kayak setelah disuntik imunisasi itu langsung membuat badan jadi lemes. Itu yang namanya hoax, itu yang tidak benar. Tidak benar ya, jadi itu salah ya Dok. Nah berikutnya, vaksin COVID-19 adalah bukan obat dari COVID-19, melainkan sebagai cara pencegahan sakit bagi yang terpapar virus COVID-19. Gini. Diulang. Kan dia bilang dia bukan pengobatan. Betul, bukan pengobatan. Betul. Dia adalah pencegahan supaya kita tidak sakit. True. Oke. Ya benar ya. Jadi buat yang sudah terpapar dengan COVID-19, perawatannya bukan dengan vaksin ya Bu? Dok, Gini, kalau orang yang udah sakit, kita bicara pengobatan. Kalau vaksin adalah pencegahan. Lebih cakep lagi dong sebetulnya, nggak perlu pakai sakit jadinya kitanya. Betul. Jadi lebih mengerti ya, sahabat di rumah. Lalu berikutnya, banyak yang menganggap vaksin sama saja dengan memasukkan penyakit ke dalam tubuh. Salah banget. Walaupun sebetulnya konsepnya kalau tadi saya katakan cara kerja vaksin apa sih? Masukin kuman yang sudah dimatikan, yang sudah dilemahkan, supaya dia melatih daya tahan tubuh kita. Jadi sebetulnya memang ada kuman yang dimasukkan tapi udah mati, udah lemah, supaya tubuh ini nih jadi pintar. Yang terakhir nih, vaksin aman karena melalui tahapan uji praklinik dan uji klinik yang panjang. Banget.
Bisa ceritain nggak sepanjang apa sih jadi buat gini, sahabat di rumah? Biar tahu aja ada yang namanya preklinisnya. Yang pertama banget kita menentukan juga nih, misalkan vaksinnya nih kita ngambil dari virusnya yang hidup kah, virusnya yang mati kah, virus yang hidup dilemahkan kah, apa cuman toksinnya aja. Itu tuh pertama kali sekali, itu dirapikan dulu. Lompat dari situ, baru kemudian kita ke preklinis. Preklinis tuh kita biasanya ngujinya sama hewan. Hewan yang mirip banget sama manusia. Setelah ini lewat, baru kemudian kita masuk ke yang klinis. Klinis aja ada 3 tahapan. Tahapan pertama orangnya nggak banyak-banyak, karena kita bicara mengenai keamanan. Baru kemudian yang kedua, udah lebih banyak lagi. Kita bicara tuh, udah imunologi dan lain-lain, kita bicara di sini. Yang terakhir kita kali yang lebih banyak lagi orangnya, kalau yang 2 ini udah lewat. Yang ketiga ini lebih banyak sambil ngeliatin lagi efektivitasnya seberapa jauh, kemudian keamanan yang lebih jauhnya lagi. Kan kadang-kadang gini, kalau 10 orang aman semua. Betul. Kita lihat nih kalau udah 1000 orang, betul nggak sih? Nah, dalam perjalanan itu kalau terjadi apa-apa, berhenti nggak jadi itu vaksin. Makanya dari calon vaksin yang sebegitu banyak, udah banyak juga yang gugur. Nah, terakhir mungkin Dokter Lula boleh kasih tips nggak buat sahabat di rumah, keluarga, mungkin teman-teman yang menyaksikan acara ini? Oke. Pokoknya Bapak Ibu sekalian, ya semua yang ada di sini sama-sama, kita udah harus siap untuk menerima vaksin tersebut, tapi sambil sabar sebetulnya. Vaksin di depan mata, yang paling penting sekarang adalah jaga kesehatan, ya, jaga daya tahan tubuh, jangan sampai tertular COVID-19, karena sebentar lagi kita sudah bisa hidup normal lagi loh sebetulnya. Ya. Ayo sama-sama siap-siap untuk menerima vaksin ini dan siap-siap divaksin. Jangan dibaca lagi yang hoax dan semuanya, mengerti sendiri, baca yang jelas bahwa apa yang akan kita jalani untuk masa depan yang lebih baik tentunya untuk Indonesia. Ya, semoga dengan penjelasan dari Dr. Lula Kamal tadi itu bisa meminimalisir semua kesimpangsiuran informasi lagi, gitu ya. Ya kan? Jadi kita lebih melindungi diri, melindungi negeri, kesehatan pulih, ekonomi bangkit ya. Sip. Terima kasih Dr. Lula Kamal dan kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Terus saksikan Michael Chandra luar biasa. Sampai jumpa. Ingatkah kau